IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Pada era globalisasi, IPTEK mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada 3 bidang, yaitu transportasi, komunikasi, dan informasi. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi mulai terlihat pada tahun 1962, di mana pada tahun tersebut berdiri TVRI yang merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia. Kemudian disusul dengan adanya satelit Palapa yang mengorbit sejak 44 tahun silam, yaitu 1976. Satelit ini merupakan bukti nyata dari adanya usaha pemerintah pada waktu itu untuk membangun sistem informasi satelit ini, kemudian dikelola oleh PT Telkom Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun juga ikut berkembang dengan pesat, dimulai dengan adanya pengenalan terhadap teknologi internet. Perkembangan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat yang berkontribusi besar terhadap masyarakat, perusahaan atau industri dan pemerintah di dalamnya. Jika berbicara mengenai dampak dari perkembangan IPTEK, dapat dilihat bahwa hampir semua aspek dalam kehidupan di dunia ini telah terkena dampaknya. Dampak yang dihasilkan bagaikan dua sisi pada mata uang. Di satu sisi bahwa dampak positif dan di sisi yang lain bahwa dampak negatif. Dampak positif dari adanya IPTEK yaitu memberikan berbagai kemudahan, memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi, hingga memperluas wawasan serta pengetahuan IPTEK, memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi, sehingga informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dari pengguna IPTEK adalah ketika seseorang ingin mengirimkan surat, tidak harus lagi menggunakan cara lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Ia dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditemukan, yaitu hilangnya budaya tradisional, munculnya berbagai kejahatan di dunia maya yang bisa disebut dengan cybercrime, hingga timbulnya berbagai masalah sosial. Ada beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan IPTEK. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Salah satu contohnya adalah teknologi memberikan akses dan kemudahan kepada pengguna. Jenis kejahatan seperti cybercrime adalah yang paling sering ditemukan. Kejahatan seperti membobol identitas seseorang, menyebarkan hoaks, penyebaran informasi berbagai pornografi, penyebaran informasi yang bersifat kekerasan, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat terjadi jika pengguna tidak mengetahui dampak apa yang dapat ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Hal lainnya yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan teknologi adalah kekurangan kewaspadaan dan pengawasan, baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak kepada semakin banyaknya kejahatan yang dapat dilakukan seseorang. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya memiliki pemahaman terhadap pentingnya makna dari nilai-nilai etis dalam Pancasila. Sebagai dasar penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Pancasila memperlihatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial.
yang semuanya itu menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak dan bertingkah laku. Sebagai generasi muda, nilai-nilai inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memperlihatkan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan harus selaras dengan adanya landasan nilai-nilai tersebut. Niscaya dapat meminimalisir, mencegah, dan bahkan menghentikan penyalahgunaan iptek. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau dalam kurung interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional (IMF) mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi, dan perpindahan manusia dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara, lintas pembatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya, sosial budaya, dan lingkungan alam.